Baik teman, untuk jam 3 sore hari ini kita sudah bersama dengan Gus Maki. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Maki, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore juga. Oke, selamat sore juga. Gus Maki, bagaimana kabarnya Gus? Ya, sehat Pak. Alhamdulillah, baik Gus. Ini kita langsung untuk menyampaikan tema soal bagaimana nyaman berkomunikasi dengan Tuhan. Monggo, Gus bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, konco-konco pendengar radio Suara Bintang Tenggara yang kami hormati. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dalam waktu dekat ini ada yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Hari Raya Kurban. Nah, tentu salah satu kita berkomunikasi dengan Allah yang itu ada waktu tertentunya, yaitu soal sholat hari raya kurban, berikut bagaimana kita berkorban. Betul. Nah, kalau sholat hari raya kurbannya, monggo nanti kita tanyakan, tetapi saya ingin fokus bagaimana dengan kurban itu, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini sifatnya adalah sunnah. Sunnah yang itu oleh Rasulullah memang benar-benar dianjurkan. Jadi sunnatun muakkadatun. Bahkan kalau untuk Rasulullah sendiri ini, berkorban itu wajib untuk Rasulullah. Untuk kanjeng Nabi Muhammad. Nah, untuk umatnya itu sunat. Jadi sekali lagi untuk umatnya adalah sunat. Nah, jaminannya adalah setiap darah yang mengalir, bulu-bulunya, pokoknya seluruhnya itu akan menjadi amunisi ampunan bagi yang berkorban dan bagi yang dikorbani kalau itu berbentuk sapi. Jadi sekali lagi hukumnya sunnah. Bagi siapa? Satu adalah bagi seorang muslim, orang muslim. Kemudian yang kedua baligh, kemudian punya akal dan mampu. Nah, mampu ini ukurannya adalah bisa membeli hayawan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokoknya mulai hari raya tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Artinya selama 4 hari makanan pokok, kebutuhan pokok itu aman. Nah, memiliki kelebihan bisa dibelikan kambing atau sapi. Nah, kita fokus di 2 saja. Karena sebenarnya kurban ini 3, yaitu unta, sapi, kemudian kambing. Tapi kan di Indonesia tidak ada unta, tidak usah dibahas itu sudah, karena tidak ada untanya. Umpama ada itu tidak untuk disembelih tapi untuk dilihat-lihat kan di taman safari itu. Iya, betul. Baik, kalau itu kambing, maka kalau itu kambing yang berbulu putih, telinganya tidak panjang, maka syaratnya harus sudah berumur 1 tahun. Syaratnya harus sudah berumur 1 tahun. Kalau itu kambing yang kupingnya panjang, nah, karena model tubuhnya kan lebih kecil
lebih kurus kayak lebih kecil, balungannya kan lebih cilik kalau yang kuping panjang itu. Okay. Maka itu umurnya 2 tahun. Jadi kalau wong desa lek wedhus ramban itu 2 tahun. Sudah berumur 2 tahun. Kalau wedhus kibas cukup berumur 1 tahun. Kemudian kalau itu sapi atau kerbau itu usianya harus 2 tahun. 2 tahun. Saya ulangi, jadi usia kambing, kalau kambing putih itu loh yang biasanya di sawah-sawah nyari makan sendiri itu cukup 1 tahun. Sudah bisa dijadikan hewan kurban. Baik. Kemudian kalau itu kambing Jawa istilah itu, yang ramban itu harus 2 tahun. Nah, kalau sapi, model sapi apa saja juga, apa sapi Bali, pokoknya sapi lah, maka berusia 2 tahun. 2 tahun. Atau tidak menggunakan ukuran usia, itu ada gusinya yang sudah copot. Jadi ukurannya pakai usia, atau pakai ukuran, misalnya kok kurang 2 tahun tapi sudah copot, boleh. Kambing kurang 1 tahun tapi kok sudah poel, boleh. Gitu loh. Tapi yang paling aman, paling gampang itu pakai tahun saja. Lebih mudah. Oke, 1. Selanjutnya, nah masing-masing hewan memiliki kemampuan daya kapasitas. Nah kalau kambing itu korbannya 1, hanya untuk 1 orang. Kalau kambing. Okay. Kalau itu sapi, itu 7 orang. 7 orang. Baik itu misalnya kayak kepala keluarga kayak saya. Itu asalkan yang masih dalam 1 nafkah, artinya yang dikorbani itu memang dalam dalam genggaman kepala keluarganya dalam hal memberi nafkah. Gampangannya cek melok wong tua ini. Okay. Jadi ala nafakotin wahidatin begitu. Itu langsung kalau sapi bisa 7, misalnya anak saya, bapak saya dengan istri 2 sudah. Kalau ketambahan anak misalnya 4, sudah 6, misalnya begitu. Tambahan menantu 7, kayak gitu. Tapi kalau kambing nggak bisa, hanya 1. Hanya 1 stok. Nah, bagi yang tidak mampu, bagi saudara-saudara yang ingin tetap berkorban, tetapi kok tidak cukup untuk beli kambing atau karena kondisi ekonomi, misalnya teman-teman yang saya kalau beli kambing kok masih berat karena kondisi ekonomi, tapi kok saya pengen kurban, boleh ikut mazhabnya Abdullah bin Abbas. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ini menyarankan kepada fuqara masakin untuk tetap berkorban tapi dengan menggunakan ayam jago. Ayam jago boleh, tetapi memang kondisi ekonominya yang nuntut gitu. Tidak boleh kalau misalnya ownernya bintang negara kok pakai ayam jago ya kaoleh yo. Okay. Atau itu si bos manajer itu kok pakai ayam jago ya tidak boleh kalau pakai. Nah itu. Kemudian kapan mulai menyembelih itu ya setelah sholat hari raya. Baik. Sampai terbenamnya matahari tanggal 13. Tanggal 13 hari tasyrik terakhir.
Itu boleh. Jadi misalnya disembelih tanggal 11, tanggal 12 boleh. Bisa disembelih sendiri bagi yang berkorban atau dipasrahkan kepada panitia. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi memang harus dibagi dalam keadaan daging mentah. Daging mentah. Jadi misalnya kalau mau dimasak bareng harus dikasihkan dulu, itu bagianmu. Itu bagianmu harus dikeramnya daging mentah. Nayian istilahnya kalau di kitab-kitab itu. Baik. Berbeda kalau itu misalnya akikoh itu justru sunat dimasak dulu. Masak dulu baru diberikan. Baru diberikan. Kalau korban ini memang harus diberikan dalam kondisi daging mentah. Itu. Nah, inilah yang paling pokok. Cara kita berkomunikasi. Karena berkomunikasi dengan Allah itu tidak hanya melalui sholat. Tetapi juga melalui harta kita. Bisa berkomunikasi dengan Allah dengan kita caranya memilih hayawan korban. Tentu hayawannya yang itu sehat. Betul. Yang benar-benar sehat. Dagingnya sehat. Gitu ya. Lalu dagingnya yang banyak. Apakah jenis kelamin mempengaruhi? Enggak, karena ini urusannya daging. Semakin banyak kandungan dagingnya itu semakin bagus. Udah harus jantan. Betina juga boleh. Ya juga boleh. Dan cukup sapi itu saja, dan kambing itu juga tidak perlu ditambah-tambahi. Misalnya kadang-kadang ditambahi beras, apa lagi gitu. Ya kecuali memang niat sedekah kepada panitia ya. Tetapi itu tidak terkait dengan sapi korban atau kambing korban. Nah itu yang harus dibagi juga begitu dikatakan. Karena kebetulan ini bisa diberikan kepada fakir miskin. Orang kaya juga boleh. Ya, betul. Orang kaya juga boleh. Tetapi alangkah eloknya kalau yang sudah terbiasa makan daging ya ngalahlah yang kepada saudara-saudara yang makan dagingnya nunggu gendurenan itu kan ya. Sing sugih-sugih dan ikut berebut daging korban itu. Dan kita harus kita luar biasa ya kalau di dalam kitab-kitab itu. Para sahabat itu sekali berkorban itu biasa. Sayyidina Abu Bakar itu pernah berkorban sekali potong itu 10 unta gitu. Bayangkan loh 10 unta. Nah, kadang-kadang kita ini ya lucu juga, kambingnya 2, panitianya itu sudah 100. Jadi habis dibagi ke panitia saja kadang-kadang. Itulah. Jadi sudah mulai bisa kita persiapkan. Nah, kalau mau sholat hari raya, kalau hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat itu disunatkan sarapan. Nah, berbeda kalau hari raya Idul Adha ini. Maka berangkat disunatkan untuk tidak sarapan. Jadi sarapannya setelah sholat Idul Adha. Tapi jangan lupa sikat gigi loh ya. Ya, karena kita akan kumpul dengan orang banyak. Iya betul. Kalau sampai menimbulkan aroma yang tidak menyegarkan kan ya mengganggu jamaah yang lain. Jadi sekali lagi kalau sholat Idul Adha seperti ini maka sebelumnya tidak usah makan dulu. Saya makannya setelah sholat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri itu disunatkan makan dulu karena memang sebelumnya kan sudah puasa. Nah ini pun juga disunatkan puasa misalnya tanggal 8, tanggal 9 gitu. Kemudian kalau ada yang tanya ini ukurannya Saudi apa ukurannya Indonesia ya?
Ya, ukurannya itu terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari di Saudi dengan di Indonesia itu beda. Dia punya matlak, istilahnya punya matlak sendiri. Jadi ukurannya tetap negara sendiri. Betul. Itu kok tidak sama dengan Saudi. Ada Saudi tempatnya pusat Islam Ka'bah ini. Ini urusannya dengan hitungan hari, gitu. Perputaran matahari, tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, begitu. Tidak berkaitan dengan pusat atau tidak pusat. Baik, mungkin begitu dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Gus, ya nampaknya memang sudah ada pertanyaan yang masuk ke Gatekeeper Roni. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuli, Gus. Untuk puasa sebelum Hari Raya Idul Adha itu kan ada Tarawih dan Arafah. Itu yang paling disunahkan yang mana, Gus? Apa dua-duanya atau mungkin salah satunya? Ya, dua-duanya disunatkan. Dua-duanya disunatkan. Berarti tidak ada yang lebih utama gitu ya, Gus? Tidak ada. Tapi kalau dua-duanya disunatkan kan enak. Yang sempat tanggal 8 ya tanggal 8. Yang tidak sempat tanggal 8 ya tanggal 9. Itu aja, tidak usah dibanding-bandingkan. Lebih utama mana? Sudah, yang longgar tanggal 8, puasa monggo. Yang longgar tanggal 9, monggo. Longgar dua-duanya ya monggo. Siap. Ya. Bikin nyaman saja. Oke, baik, betul. Oke, ada yang masuk lagi, Roni? Dari Pak Mat Ali ini menanyakan, Gus, untuk di wilayahnya ini kan kalau kurban ada yang ngambil ini kulit sapinya, katanya memang dijual, tapi apakah itu memang dibolehkan atau seperti apa, Gus? Atau harus dibagi semuanya? Yang melarang menjual kulit sapi itu bagi yang berkorban itu tidak usah ikut. Oke. Serahkan total kepada panitianya. Sama panitia mau diapakan boleh. Yang dilarang mudik-mudik menjual itu kan si orang yang berkorban itu. Okay. Lagi kalau kulit itu mau dimakan apanya? Ada tuh yang makan kulit sapi. Mungkin dibuat kayak kerupuk itu, Gus. Diolah dulu. Kok prosesnya masih dibikin kerupuk dulu ya? Iya. Aja melas-melas toh muslim. Oke, berarti nggak apa-apa ya, Gus ya, kalau misal dijual gitu. Nggak masalah, kalau panitianya nggak masalah. Oke. Baik, siap. Ada pertanyaan lain? Kan saya sih menyarankan, ini saran ini. Kalau kulit itu ya tidak perlu dibagi lah. Ya, biar tidak terlalu nestapa gitu loh. Ada daging, kenapa harus kulit gitu ya, Gus? Makanya iyalah, dagingnya saja. Baik. Ada pertanyaan lain, Roni? Ini pertanyaan dari Ibu Tutu di Muncar, menanyakan tentang arisan kurban itu apakah diperbolehkan, Gus? Karena mungkin merasa kalau sendirian nggak mampu akhirnya arisan gitu. Ya, tetapi arisan itu hanya untuk orang 7. Jadi sifatnya misalnya kayak kita nih, di gatekeeper temannya berapa? 7 orang. Nggak apa-apa, kalau anggotanya 40 berarti ya selain yang 7 yang memang akan dikorbani, itu ya meminjami berarti gitu loh. Jadi nggak bisa lebih dari 7 itu. Kalau toh misalnya anggotanya 40 ya harus diatasnamakan untuk 7 orang dulu. Kemudian yang akan datang gilirannya yang lain gitu. Tidak apa-apa gitu. Yang penting jelas asal muasalnya dan peruntukannya, kurban untuk siapa gitu loh. Kalau tidak jelas kadang-kadang perusahaan urunan sapinya 1, karyawannya 100, tidak cukup sapinya.
Oke. Ya, baik. Oke, ada yang Ada lagi? Ada lagi nih, Roni. Dari Pak Arji di Yosamulyo, mungkin agak sedikit di luar tema, Gus. Pertanyaannya Monggo. ini bagaimana sebaiknya ucapan Hari Raya Idul Adha? Karena Pak Arji ini sering dapat ucapan dari temannya, bunyinya gini, Gus. Selamat Hari Raya Idul Adha, misalnya 1444 Hijriah. Kemudian dilanjutkan sudah dapat sate atau belum? Itu seperti apa, Gus? Ya, itu saking baiknya orang Indonesia toh. Oke. Saking baiknya orang Indonesia. Sampai ditawar-tawarkan. Ya, sebenarnya tidak ada aturan khusus kalau hari raya. Hanya memang ada di kitab-kitab itu tahniah namanya. Mengucapkan selamat begitu. Okay. Bukan hal yang wajib. Apalagi kalau ditambahi yang lebay-lebay itu, kalau saya sih kurang setuju itu. Nah, kalau sekedar guyon-guyon, apa sudah dapat sate gitu-gitu itu ya nggak apa-apa, namanya orang guyon. Ya inilah gaya berislam di Indonesia ya gini. Nyantai gitu aja. Yang penting itu tidak merusak akidah, tidak merusak syariat. Oke saja, wong sekedar ditanya sudah dapat sate apa belum, itu kan bisa jadi mau ngirim sate kan. Tapi itu satenya ya tentu dari yang mau ngirim itu. Gitu. Ada bagiannya dia, kemudian dikasihkan dalam bentuk sate. Gitu. Baik. Tapi kami ingin menekankan lagi, dahulukanlah orang yang mau beli maem daging saja itu nunggu wong selamatan, dibandingkan dengan orang yang setiap saat, setiap hari bisa mampir di warung sate, di warung gulai gitu. Kita itu harus ngukur sendirilah. Kalau ada tetangga yang lebih, sudah kita dahulukan. Walaupun kita itu boleh untuk menerima daging korban gitu loh. Oke. Ada pertanyaan lain? Iya, Roni. Dari Pak Hendri di Kerikilan menanyakan, jika berkorban maka akan dapat bagian dari daging korban. Nah, maksudnya mungkin gini Gus, ketika Pak Hendri ini berkorban, kemudian dapat bagian dari daging korbannya, itu hukumnya seperti apa, Gus? Kalau korbannya itu korban wajib, tidak boleh. Korban wajib itu begini, kalau aku sembuh, aku berkorban. Itu menjadi wajib. Yang asalnya tadi hukumnya itu sunnah menjadi wajib karena dinazari. Hati-hati juga orang yang begini, sapi ini besok aku jadikan hewan kurban. Itu menjadi hukum wajib jadinya. Nah, yang kurban yang dihukumi wajib, yang berkorban memang tidak boleh demek-demek. Nah, kalau yang di luar itu sunnah makan. Sebagian sedikit aja, itu pun niat tabarukan. Golek berkah. Tapi kalau menurut saya ini menurut di kitab-kitab itu, tidak hanya kitab fikih, kiai itu, alangkah baiknya kalau berkorban itu ya sudah kasihkan, suruh dibagi semua lah. Masa mampu tuku sapi cek panggah ngiren-ngireni arep pengen dagingnya. Nilai membantunya itu tidak maksimal kalau menurut saya. Sudah lepaskan, sudah. Kalau pengen cari di warung aja. Baik. Ya. Ada lagi? Ya, kembali ke Roni. Dari Pak Waris Krisdianto ini menanyakan, hewan kurban itu misalnya kulit dan juga kepalanya ikut dijual, gimana Gus? Kayak yang pertanyaan tadi ya. Sama itu yang dilarang melakukan mengutek-utek sesuatu yang dikorbankan itu yang berkorban itu. Kalau itu misalnya dibagikan, ini bagiannya kamu, kemudian sama orang yang dibagi ini kemudian dijual, ya tidak apa-apa lah. Sudah jadi hak miliknya. Adanya larangan menjual
kulit, dan itu larangan bagi yang berkorban itu loh. Karena aturan pakemnya kan disembelih sendiri. Nah, mumpung ingat menyembelihnya itu sebelum bismillah itu takbir dulu. Kemudian bismillah, setelah bismillah takbir lagi, kemudian disembelih. Ini sunatnya. Yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian leher si kambing atau si sapi itu juga diarahkan ke kiblat. Kalau di Indonesia yang menghadap ke barat. Baik. Mudahnya begitu. Sunnahnya begitu. Ada lagi? Ya, Galang. Dari Bu Aci di Serono tanya, ini kan sekarang ada yang namanya arisan daging kurban. Nah kemudian daging kurbannya ini hanya dibagikan ke anggota arisan saja. Itu bagaimana hukumnya, Gus? Sekali lagi, kapasitas hewan itu hanya 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Kalau anggotanya 40 orang arisan, maka harus diatasnamakan 7 itu. Nggak bisa lebih dari 7. Nah, kecuali kalau 40 dibagi 7, kemudian pilih sapi yang sekira cukup untuk baru, itu boleh. Tapi alamatnya itu memang harus jelas gitu loh. Dari di bulan gitu loh. Tapi dibaginya ke anggota Kurbannya arisannya siapa, gimana, Gus? gitu loh. Nggak masalah kalau soal membaginya itu. Yang masalah Nggak yang masalah kalau soal membaginya itu kan untuk fakir miskin. Yang penting itu asal muasalnya itu hanya 3 orang gitu loh. Iya, jelas gitu ya. Iyalah, alamat dari siapa kurbannya itu. Harus jelas alamatnya. Tidak bisa, tidak jelas. Kalau soal baginya tidak apa-apa. Baik. Kalau soal baginya tidak apa-apa. Oke. Ya, kita sudah dapat poinnya. Ada lagi pertanyaan lain? Roni? Dari Pak Imam menanyakan kalau daging ini diambil sebagian, dimasak kemudian dimakan untuk para pekerja yang ikut menyembelih, gimana Gus hukumnya? Ya, kayaknya nggak apa ya Gus ya. Ya, yang para pekerja itu adalah memang yang berhak menerima gitu loh. Fakir miskin boleh, orang kaya juga boleh gitu. Artinya itu tidak ada. Kemudian dia dapat double itu yang tidak boleh. Atas nama yang DDP juga atas nama warga itu yang tidak bagus itu. Yang dimasak ya bagiannya sendiri gitu loh. Oke. Misalnya ada sapi 1. Itu kan banyak yang bantu itu. Baik. BTT itu kan banyak, ada orang sampai 20, 30. Yang dimasak ya bagiannya sendiri-sendiri itu. Jangan mengambil double. Karena sudah dibagi sendiri-sendiri. Iyalah, kemudian dikumpulkan jadi 1 gitu loh. Iya. Kalau di rumah ada sendiri, yang bekerja ada sendiri. Oh, itu melukai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tidak menyarankan seperti itu. Iya betul, biar adil semuanya rata. Baik. Ada pertanyaan lain dari ruang gatekeeper? Roni? Bu Suciati ini menanyakan apakah hewan kurban entah itu kambing ataupun sapi ketika digunakan untuk hewan kurban harus dikasih nama Gus. Karena di wilayahnya itu selalu ada kambingnya itu misalnya dikasih nama Abdul siapa gitu. Apakah harus atau seperti apa? Dikasih nama kambing atau nama pemiliknya harus jelas, yang berkorban harus jelas. Kalau dari konteksnya ini nama kambingnya hewan Gus. Korbannya Pak Didi misalnya. Ini hewan korbannya Pak Herman. Kalau kambingnya Ini yang hewan dikasih korban. nama gimana Gus? Dikasih nama? Kambingnya yang dikasih nama gitu. Oh, itu tidak ada
Ya tidak ada lah dalam kitab-kitab Oh, enggak ada ya. ajaran Islam, tidak ada lah dikasih nama itu. Misalnya kambing dinamai siapa Endang gitu. Nggih. Itu bisa tersinggung yang punya nama Endang itu. Karena habis itu disembeli. Iya lah. Iya. Mungkin mungkin ada adat kali ya dari masyarakat di situ yang kambingnya itu sebelum disembeli dikasih nama gitu, Gus. Oh enggak ya. Tetapi kalaulah itu mau dikasih nama itu tidak mengganggu. Asalkan itu jangan dianggap sebuah kewajiban dan sebuah syariat gitu loh. Yang tidak boleh itu, wah ini bagian daripada ajaran Islam harus dikasih nama dulu kambingnya itu, yang tidak boleh lah. Iya. Kalau sekedar untuk asik-asikan ya monggo tidak apa-apa. Tetapi harus berkeyakinan itu bukan bagian daripada Syariat tuntunan Islam. cara berkorban Ya. sesuai ajaran Islam gitu loh. Baik. Oke. Ada lagi, monggo. Iya, ada lagi Roni. Ya, silakan. Dari Bu Siti ini sedikit di luar tema tapi tentang hewan untuk dikorbankan juga tentang akikoh. Ini kalau kalau tidak mampu ketika 7 harinya atau sepasarannya itu gimana Gus? Kalau dilaksanakan Boleh pakai itu ikut mazhabnya. Saya tadi juga baca bahwa kalau akikoh juga boleh ikut pendapatnya Abdullah bin Abbas itu. Oke. Kembali lagi ke boleh. mazhabnya Abdullah bin Abbas ya, Gus. Iya, boleh. Disiaskan di kurban gitu. Ada ulama yang memperbolehkan. Oh, iya. Tapi tetap persyaratannya Dan kalau seperti akikoh awal. itu disajikan dalam keadaan Sudah sudah matang. dimasak ya. Oh. Usahakan kalau akikoh itu potongannya jangan kecil-kecil. Tapi agak besar. Tulang-tulangnya juga usahakan dipotong di sendi-sendinya, jangan dibikin hancur. Gitu. Oke. Dan memberikannya dalam kondisi Ada. sudah matang ya, Gus. Sudah matang, sudah matang. Oke, baik. Sudah tangkap tadi ya untuk Ada jawaban. lagi? Iya, Roni. Pak Haryanto warga Celuring ini masih berkaitan dengan akikoh Gus. Kalau hewan kurban kan nggak boleh makan yang kurban, tapi kalau yang akikoh apakah juga boleh ikut makan? Ya boleh lah. Kalau yang hewan kurban pun kalau kurbannya sunnah boleh. Yang tidak boleh itu yang kurban wajib. Wajib. Iya. Tetapi itu tadi namanya saja kita sudah niat berkorban, dagingnya mau dibagikan. Ngapain kok masih ingat-ingat? Kalau ngasih itu jangan pernah nanggung. Sekalian saja. Iya. Iya. Jadi Ada lagi? ya, ada lagi pertanyaan lain? Baik. Monggo. Roni. Dari Pak Imam, ini Pak Imam yang ada di Bangorjo, beda tadi Pak Imam di Muncar ya. Pak Imam di Bangorjo itu Banyak. pernah datang ke rumah saudaranya di Jember, kebetulan pas Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, ada sebagian warga yang sudah membawa kambingnya untuk disembelih, ada juga di masjid itu sejenis kegiatan kayak kenduren gitu loh. Itu baru menemui di sana, tapi apakah itu memang ada istilahnya perintahnya atau hanya sekedar adat saja, Gus? Selamatan. Nggih. Oh iya, ya kan sodako yang tidak berkait dengan hayawan korban. Rasulullah itu saat ditanya, Ayyul Islam afdol? Kanjeng Nabi, dari sekian aktivitas Muslim yang paling top itu apa? Kanjeng Nabi menjawabnya, tut'imut to'am, sering kasih makanan, sering meraktir orang makan. Nah lagi itu Kanjeng Nabi. Perkara tempatnya itu pas hari raya, ya kebetulan kalau berselamatan pas hari raya kan orangnya pas ngumpul. Gitu. Tetapi itu tidak berkait dengan hayawan kurban. Sedekah biasa itu. Oke. Tidak apa-apa sedekah biasa. Kalau perlu satu jamaah
disiapin sarapan semua bagus itu. Sekalian jadi habis sholat sarapan dulu. Iya, tetapi sekali lagi tidak berkait dengan ibadah menyembelih hayawan kurban. Sedekah biasa. Oke, baik, siap. Baik Gus, kita sudah. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi? Oh oke, tidak ada sudah. Oke, mungkin di akhir pertemuan Gus, monggo bisa disampaikan kesimpulannya. Jadi sekali lagi berkomunikasi dengan Allah itu jalurnya melalui jalur syariat. Nah tentu ada aturannya, ada pakemnya, gitu. Kita harus selalu menambah pengetahuan ini sehingga dalam rangka berkomunikasi dengan Allah itu semakin bermutu gitu. Ibadah tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sekarang trennya kurban semua. Jangan. Tetapi karena memang ada dorongan dari hati. Nomor 2 melihat situasi masyarakat, gitu. Menyenangkan orang lain, membantu orang lain. Pendorongnya adalah seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada ruhnya. Gitu. Betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini yang sudah mengisi untuk bincang-bincang temannya sore hari ini di program Mutiara Kolbu. Baik teman, kita tadi sudah bersama-sama menyimak dari Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini ya soal syarat-syarat bagaimana hewan kurban, kemudian juga sholat hari raya dan lain sebagainya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui WhatsApp 081934713000 dan juga 082319305000. Jangan khawatir yang belum sempat mengirimkan pertanyaan, kita masih akan terus hadir Mutiara Kolbu ya di setiap 2 minggu sekali. Jadi terus simak untuk media sosial kami, Instagramnya @bintangtenggara FM dan juga Facebooknya BT956.